Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kelompok 1. Pada video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat CRUD dengan menggunakan PHP dan MySQL. Pertama, kami akan membuat database apotek. Untuk tabelnya terdiri dari 4 buah tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel obat, tabel transaksi, dan tabel pembelian. Di sini saya akan membuat tampilan utama home dari website apotek tersebut. Kita buat saja file dengan nama index.php. Di sini kita buat dulu tag PHP, lalu buat variabel host yang diisikan dengan localhost. Lanjut, user adalah root, password cukup dikosongkan, dan database-nya adalah apotek. Lanjut, variabel koneksi diisikan dengan fungsi MySQL, yaitu mysql_connect, dalam kurung isikan variabel host, user, password, dan database. If tanda seru variabel koneksi. Kalau misalnya ada masalah dalam koneksi, maka kita berikan peringatan seperti die, kemudian pesan koneksi tidak berhasil. Kalau seandainya terkoneksi, maka else, lalu kita berikan pesan koneksi berhasil. Untuk membuka situs website tersebut, dapat mengunjungi localhost/dpw. Nah, di situ tertulis koneksi berhasil, berarti database-nya sudah terkoneksi. Selanjutnya, kita akan mendesain tampilan HTML-nya menggunakan CSS internal. Kita salin link bootstrap-nya ke Visual Studio Code, lalu kita pastekan pada bagian head. Kemudian, kita masuk ke bagian layout dan cari container fluid. Kemudian kita copy dan paste ke Visual Studio Code. Untuk fontnya, saya menggunakan display 6. Kemudian kita pastekan lagi ke Visual Studio Code dan bagian ini ubah menjadi selamat datang di Apotek Sahabat. Kami siap melayani Anda hingga 24 jam. Lanjut, buka Bootstrap, kita cari button. Karena kita akan membuat tombol untuk lebih lanjut, kita cari button di Bootstrap dengan kelas btn_like. Kita copy dan pastekan di Visual Studio Code juga. Ubah tulisannya menjadi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan mendesain tampilan HTML-nya menggunakan CSS internal. Saya sudah menyiapkan background dan font yang akan digunakan. Background-nya menggunakan gradasi warna dan font-nya menggunakan font dari Carla Sans Serif. Kita buat style di bagian head dan berikan selector body dengan nilai font family yaitu Carla.
dan container with berikan nilai, displaynya flex, justify content berikan center, positionnya relatif, topnya isikan 260 pixel. Lalu colornya kita isikan ini. Untuk BTN like-nya berikan nilai font weight-nya bold. Baiklah, kita sudah berhasil membuat tampilan utama dari website Apotek Sahabat. Baik, kita akan membuat file dengan nama pelanggan.php. Kita copy saja variabel yang sudah dibuat di file index.php tadi dan paste ke file pelanggan.php. Kemudian buat HTML5 dan copy style dari index PHP tadi. Lalu kita deklarasikan variabel nama pelanggan, pekerjaan, alamat, dan kota. Kemudian kita buka Bootstrap dan cari card, kemudian copy dan salin ke Visual Studio Code. Untuk card header-nya kita isi dengan nav fields dan paste ke Visual Studio Code. Kemudian kita hapus saja bagian link yang disable. Kita ganti dengan pelanggan, obat, transaksi, dan bukti.
Pada link pelanggan, sambungkan dengan file pelanggan.php. Pada link obat, sambungkan dengan file obat.php. Pada link transaksi, sambungkan dengan file transaksi.php. Dan pada link bukti, sambungkan dengan file bukti.php. Lanjut, kita buka Bootstrap lagi, kita tulis card body, kemudian tekan enter, lalu pastekan kelas table responsive dari Bootstrap. Lalu untuk label form-nya kita ubah dengan nama pelanggan, ID-nya adalah nama pelanggan, dan value-nya tag PHP variabel nama pelanggan. Kemudian kita tekan Shift Alt tombol kursor bawah, maka otomatis akan muncul ke bawah. Lalu label port dan ID-nya kita ubah dengan pekerjaan, alamat, dan kota. Lalu value-nya disesuaikan dengan nama variabel. Kita salin style pada indeks, kemudian paste ke file pelanggan. Kemudian kita buat div dengan kelas cool md12. Isinya dengan input type submit, value-nya diganti dengan pilih obat. Kemudian kita akan membuat file obat.php. Kita copy saja semua yang ada di file pelanggan.php dan paste ke file obat.php. Lalu kita ganti dengan variabel kode obat, nama obat, jenis obat, stok, dan harga. Dan hapus juga if else-nya, karena file obat.php ini kita langsung insert ke table obat saja secara manual menggunakan PHP MyAdmin. Kita ganti navlink yang aktif dan pindahkan ke navigasi obat. Kemudian kita hapus juga if else, success, dan valid. Kita hapus juga tabelnya, kemudian diisi dengan table kelas, table hover, kelas table responsive, kelas alike middle. Tambahkan text dan di dalamnya tr. Di dalamnya tr isi dengan th dengan scope column. Kemudian isi dengan ID, nama obat, kode obat, jenis obat, stok, harga, dan aksi.
Lalu kita buat the body dan isinya dengan variabel slq2, select from obat order by nama underscore obat. Karena kebetulan saya sudah memasukkan record obat yang tadi. Lalu tambahkan variabel q2 mysqli underscore query koneksi dan sql2. Tambahkan perulangan while yang memiliki syarat variabel r2 mysqli page underscore array q2. Lalu kita ketik nama obat, r2 nama obat, kode obat, dan lakukan seperti yang tadi. Lalu tambahkan tr yang di dalamnya berisi TD dengan skop baris. Lalu ganti dengan echo nama underscore obat, kode obat, jenis obat, stok, dan harga. Tambahkan link dan sambungkan dengan file transaksi.php, op, nama, obat, echo, nama, underscore obat. Tambahkan juga button dengan type button, namanya diganti dengan beli. Jangan lupa diberi kelas btn success agar buttonnya berwarna hijau. Baik, jika sudah berhasil membuat file obat.php, langsung saja kita buat file transaksi PHP dan copy variabel database dari file obat PHP. Kemudian buat variabel nama pelanggan, kode obat, metode transaksi, dan harga. Lalu kita buat tampilan HTML, ubah title-nya menjadi transaksi apotek sahabat. Pada bagian body, copy saja file dari file obat PHP karena tampilan pada transaksi ini kurang lebih sama dengan tampilan pada pelanggan. Kita copy saja div dengan kelas sampai ke bawah. Lalu paste ke file transaksi dan ubah navlink yang aktif dipindahkan ke navigasi transaksi. Sama dengan COD echo selected. Lalu tekan tombol shift
plus Alt plus tombol kursor down, maka akan muncul option di bawahnya. Selanjutnya ganti menjadi transfer Bank Mandiri, transfer Bank Kalbar, transfer Bank Syariah, Visa Mastercard, saldo Dana, dan saldo GoPay. Lalu kita copy dari file obat PHP dan paste ke file transaksi. Lalu hapus semua dan sisakan satu saja, ubah menjadi nama pelanggan. Copy lagi dan paste di bawahnya, ubah menjadi kode obat, nama obat, dan harga. Lalu copy dari file pelanggan PHP metode insert datanya dan paste ke file transaksi PHP. Ubah menjadi nama pelanggan, kode obat, nama obat, harga, metode transaksi, dan tanggal transaksi. Baik, kemudian kita membuat sebuah file bukti.php. Kita copy variabel dari file transaksi PHP dan pastekan ke file bukti.php. Kemudian kita deklarasikan variabel nomor transaksi, nama pelanggan, kode obat, nama obat, kemudian metode transaksi dan tanggal transaksi. Kemudian kita buat template HTML5-nya menggunakan tanda seru dan ubah title-nya menjadi bukti upload sahabat.
Kemudian copy link dari file obat.php dan pastekan ke bukti.php. Lalu pindahkan link yang aktif dan pindahkan ke bukti navigasi bukti PHP. Kemudian copy style dari obat.php dan pastekan ke style bukti.php. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian ubah TH-nya menjadi nama pelanggan, kode obat, nama obat, metode transaksi, dan tanggal transaksi. Untuk menampilkan semua transaksi, kita bisa menggunakan select from transaksi. Kemudian buat variabel Q2 MySQL query dan koneksi SQL2. Kemudian untuk menampilkan semua record yang telah terekam pada file transaksi PHP, kita menggunakan tekan Shift, Alt, dan tombol cursor bawah. Maka ubah menjadi kode obat, nama pelanggan, nama obat, harga, metode transaksi, dan tanggal transaksi. Nah, ini merupakan tampilan dari bukti.php. Selanjutnya kita akan membuat file logout.php. Langsung saja buat file baru logout.php. Tampilannya kurang lebih sama dengan file index.php, yaitu hanya berupa tulisan. Kita copy saja variabel database pada bukti.php. Lalu kita copy container fluid dari file index.php. Kemudian buat tampilan HTML5 dan masukkan judul logout. Dan kemudian salin juga link bootstrap dan link font dan paste ke file logout.php. Kemudian paste container fluid dan ganti dengan nama "Terima kasih telah belanja di Apotek Sahabat". Selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya.